memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut, karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Gimana nih menanggapi pemberitaan akhir-akhir ini yang Di sini depan lagi. mungkin saya mungkin seperti apa tanggapannya? Tanggapannya ya cukup shock, cukup kaget yang pasti, sama yang pastinya terganggu ya dengan pemberitaan yang ada. Nah ini awalnya tahu kamu sendiri dilaporin, mungkin momennya seperti apa? Momen tahu dilaporin dari media pastinya. Ada penyanggahan mungkin dari pemberitaan? Mungkin biar kuasa hukum saya yang menjelaskan, karena di sini juga kami bicara membawa sebagian bukti-bukti yang ada. Jadi mungkin dari Tante Susan. Jadi begini. Agak kenceng. Jadi pemberitaan yang Ibu Titin mengatakan bahwa Mbak Oi ini diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan. Jadi saya luruskan di sini bahwa Ibu Titin mengatakan bahwa dia merasa ditipu oleh Oi. Nah, ini yang saya tanyakan, Ibu Titin ini sebenarnya saya tanya Mbak Oi, Ibu Titin benar nggak dia sebagai yang dirugikan? Tidak benar. Nah, jadi sebenarnya Ibu Titin ini coba jelaskan seperti apa coba. Ya, pertama-tama di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut, karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Begitu. Yang 225 itu apakah Oi pernah berhadapan langsung? Tidak. Dan 16 orang yang keluarga dia itu apakah Oi pernah menawarkan, membujuk rayu? Tidak atau pernah. apa? Nah, jadi Ibu Agustin ini awalnya dia yang mempresentasikan kepada keluarganya, kepada 225 orang itu, sehingga terbujuk rayulah mereka itu untuk masuk menjadi calon PNS. Jadi dengan iming-iming bahwa dengan dia bilang Bu Titin ya akan lulus. Nah, sementara saya PNS. tanya, apakah Oi pernah menjamin orang-orang itu untuk lulus? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Oi ambil dari yang dibayar oleh Bu Titin? Misal itu berapa jumlahnya? Oke. Untuk Ibu Agustin sendiri jumlahnya saya tidak tahu menahu berapa jumlahnya, tetapi perlu saya luruskan di sini. Adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta Per orang. per orang. Jadi per Tetapi orang. dengan nilai 25 juta itu ya digunakan untuk apa? Kalau ditanya, wajar saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les gitu. Untuk pengajar, untuk sewa tempat dan lain-lain. Ya. Gitu. Oi pribadi kira-kira tahu nggak sih apa alasan dia melaporkan Oi justru padahal dia adalah partner Oi sendiri? Kalau saya pribadi merasa mungkin saya entah bagaimana ada tekanan dan Tekanan lain. mungkin dari pihak lain. Ya. Mungkin ada tekanan Jadi dari begini, yang saya tangkap dari Oi bahwa mungkin ada beberapa orang, misalkan nih dia menawarkan beraneka ragam kan gitu pemberitaannya, ada 25, ada 160 kan begitu. Jadi misalkan dia bilang 50, dia setornya 25. Jadi setiap orang itu satu orang 25, benar apa enggak? Nah, jadi begitu. Jadi ada buktinya bahwa dia menyetor, misalnya nyetor
jumlahnya 50. Itu dikembalikan, ada bagian dia. Ini yang sudah dia terima. Ada di pegang dulu. Mana tadi? Ada yang di dalam tutup sini. Ini ya. Ini untuk Bu Titin aja nih. Ibu Titin. Mana tadi? Mana dia? Ada di sini. Ada. Aduh, tadi udah disiapkan. Bukan, yang khusus Ibu Titin. Hah? Di meja kali Coba. Ini yang sebagian ya, yang dikembalikan, yang diperintahkan oleh Ibu Titin kepada orang-orangnya Ibu Titin ya. Ini sampai 1 miliaran. Ini. Tapi yang ada Ibu Titinnya sendiri itu jumlahnya sampai 250. Oh ya, ini yang Ibu Agustin. Oh iya ini. Ya, sebentar. Ini karena ada beberapa transaksi. Ini baru yang dari M-Banking ya, belum dari yang rekening koran. Jadi ini, coba dilihat. Ini Ibu Agustin bukan? Ada depan. Ya, BNI Ibu Agustin 20 juta. Tahan dulu sebentar, Ya. sebentar, 5 second. Oke, next. Ya, ini 10 juta. Ibu Agustin, BNI. Saya bacakan BNI nomor 024 442 4670. Tahun, tanggal, Ini tanggal 9 bulan 11 2020. Jadi ini 2020. Dari 8 bulan 1 2020 ini 215.500. Ya, ini baru sebagian ya. Yang kita baru dapat rekapnya. Belum dari rekening Ini koran. ini masih kita lagi nyusun gitu loh dari kemarin, baru ini bisa ada waktu, makanya kita baru stabilo ini gitu. Oh iya, tapi sejauh ini hubungannya dengan pelapor seperti apa sih? Saya nggak bisa jawab ya mengenai itu karena dengan pemberitaan kayak gini kan menyangkut masa depan saya dan lainnya. Jadi ya kalau kalian pun di posisi saya pasti tertekan. Kalau ditanya hubungan dengan pelapor ya pastinya sekarang saya berpikir ulang untuk berbicara dengan pelapor lagi karena pemberitaannya sudah kemana-mana kan begitu. Sudah mendiskreditkan lah ya, apalagi banyak pemberitaan yang dibawa-bawa malah Ibu Nia gitu, Ibu Nia Daniati gitu. Terus mengenai Karnu pelapor ya, Iya. Pak Karnu pelapor, dia juga saya sampaikan dia bukan korban, melainkan dia yang mengajak juga. Ada bukti transferan juga di sini, salah satunya. Ini ke Pak Karno ya, Ya, nah 20 juta. Tapi ada lagi, ini masih banyak, kita masih rekap. yang Jadi anaknya istilahnya seperti gini, dia narik orang 50, store-nya 25. Nah, jadi misalkan dia 40, 25 dia store, sisanya masuk kantong, kan begitu. Baru dia teriak-teriak, seolah-olah OI semua. Padahal dia sendiri juga ikut dalam merekrut ini. Justru dia yang lebih aktif mempresentasikan bahwa ini loh pasti keterima di PNS. Terus menggantikan orang-orang yang sudah nggak ini lagi yang kena COVID gitu. Jadi dia yang mempresentasikan, bukan OI, dan OI tidak pernah berhadapan langsung dengan orang-orang itu, cuman hanya dengan Ibu Titin. Ya. OI tapi dibilang lewat jalur prestasi itu benar? kalau mengenai itu saya tidak tahu menau. Jadi ya kalau di sini yang bisa saya sampaikan adalah saya pengen bicarakan berdasarkan bukti aja, jangan omongannya melebar kemana-mana. Jadi saya mau stick to the point. Intinya apa yang disampaikan itu berbeda dengan kenyataannya. Contoh yang dibilang tidak terima uang 1.000 perak pun di sini pun ada transferan ke rekening anaknya. Ini ada anaknya juga, Nur Anwar Ansar. Iya, Nih 200-an. 45 Ada juta, lagi. ada 30 juta, Ada 30 juta lagi. ada lagi 30 juta,
Total bisa melampaui 200-an juta. Ini yang baru kita temukan gitu, maksudnya ini masih banyak lagi. Oh, itu tanggapan mama sendiri gimana sih akhirnya maksudnya kayak anaknya lagi-lagi terseret kasus seperti ini gitu? Buat teman-teman sekalian saya minta apapun yang jadi permasalahan saya jangan disangkut pautkan dengan ibu saya ataupun suami saya maupun anak saya. Ada beberapa kali saya lihat khususnya di media online menampilkan foto anak saya dan ibaratnya anak saya kan masih kecil ya Mbak ya, jadi nggak ngerti apa-apa, sekolahnya jadi terganggu. Yang seperti itu saya minta tolong dengan sangat, jangankan hanya anak saya, suami saya pun begitu. Sekarang kondisi dia sedang sakit karena dia benar-benar tidak tahu menahu mengenai ini. Jadi Sama mengenai sekali. rekening yang digunakan ditransfer oleh Ibu Titin ke rekeningnya Rafli, apakah itu permintaan Rafli apa bagaimana? Tidak, saya tegaskan bukan permintaan Rafli, bahkan saya sedikit buka di sini, Rafli tidak tahu menahu. Sampai masalah ini mencuat dia baru tahu. Artinya waktu dibilang pihak sana Rafli menerima melalui, kan kalau cash katanya ke OI, kalau transfer ke Rafli. Jadi Betul. Rafli sama sekali nggak tahu. Rafli sama sekali tidak tahu. Tapi Jadi perihal transfer itu benar ke rekening Rafli. Betul, ke rekening Rafli yang ATM-nya, buku tabungan dan M-Banking-nya itu ada di saya. yang pegang OI. Jadi OI yang memberikan kepada Ibu Titin. Betul. Rekeningnya Rafli. Gitu. Jadi yang pegang Jadi Ibu Titin. yang menggunakan Yang pegang adalah OI. Maksudnya uang itu digunakan untuk Jadi gini, mungkin saya sedikit jelaskan secara kronologi ya, jadi tidak simpang siur ini. Saat itu saya memang statusnya masih pacaran dengan Rafli dan berniat untuk nikah kan saat itu. Ya namanya orang mau nikah, orang pacaran ya ATM di saya hal yang biasa, dan saya pemikirannya tidak akan berdampak seperti ini juga karena saya punya tempat les gitu loh. Nah ternyata digunakan berulang kali, yang Rafli tidak tahu menahu sama sekali. Makanya di sini ada pelaporan terhadap Rafli, itu pun saya bingung kenapa. Saya bisa buktikan bahwa Rafli saat itu pertama saat saya pacaran dia masih pendidikan dan statusnya diasramakan. Kedua, ketika saya setelah menikah, hari ini saya menikah, besok Rafli berangkat untuk dinas. Jadi sama sekali dia clear, dia tidak tahu menahu. Bukan saya dalam artian membela sebagai istri, bukan, tapi kenyataannya fakta dan realitanya seperti itu. Nah sama seperti mama saya tidak tahu menahu, apalagi anak saya gitu. sampai dibawa-bawa ke kantor Rafli. Iya, jadi mohon buat teman-teman sekalian, sekali lagi Rafli tidak tahu menahu mengenai ini. Rafli bahkan untuk berbicara ngobrol mengenai hal ini pun tidak pernah sama sekali. Kalau memang pernah, tolong dibuktikan karena memang tidak pernah sama sekali. Kemudian